kecanggihan teknologi. Orang tua kami mau nggak mau kita sekarang harus melek, dan jangan ngelarang-larang anak kita untuk menikmati teknologi canggih atau kecanggihan teknologi. Kenapa? Kalau jenengan melarang anak jenengan untuk menikmati kecanggihan teknologi, Anda akan musuhan. Kenapa? Karena zaman anak jenengan bukan kayak zamannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak ada teknologi saat itu. Iya kan? Zaman anak jenengan bukan zamannya Wali Songo. Kalau ngirim surat Bapak Ibu pakai merpati, sekarang ngirim surat pakai WA. Ngirim nasihat sekarang pakai voice note. Iya kan Bapak Ibu? Bahkan sekarang Bapak Ibu kalau kita nggak tahu apa-apa bisa nanya di AI atau chat PT, dia jelentrek gitu. Sekarang lagi boomingnya seperti itu. Anda pengen nyetop, nak jangan pakai HP, nak jangan pakai WA, nak jangan pakai ini. Oh dijamin Bu, 1 minggu kabur anak kita. Keliru orang tua kayak gini. Jangan kau larang anakmu memakai itu, tetapi bangun komunikasi yang baik kepada anak. Fahamkan mana manfaatnya dan mana mudorotnya. Kita ajarin anak kita, nak ambil saja HP sudah, biar nggak terlalu umum, karena teknologi canggih kan banyak Bapak Ibu. Sudah sekarang HP saja, HP. Ayo sekarang Bapak Ibu, adakah anak yang tidak hidup dengan HP di Lombok? Ayo, nggak ada Bapak Ibu, betul? Loh kok jenengan mau maksa-maksa anakmu nggak boleh pakai HP? Ayo, berantem terus Pak setiap hari kita Pak, betul nggak? Makanya boleh anak kita main HP, tetapi dibikin aturan mainnya, difahamkan kepada anak kita mana manfaatnya, mana mudorotnya. Bismillahirrahmanirrahim. Pada Abah falyatafaddal masyhur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-latif al-qadir alladzi la yakhlu lutfuhu anil maqadir liman lahu qalbun basir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-alimul khabir, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-bashir wan nadhir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-badril munir wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa adbaihi ila yaumil asir. Allahumma ya rabbana la tada' lana dzamban illa ghafartah wala aiban illa satartah wala dainan illa qadaita wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Wa ya rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amma ba'du. Para jamaah hadirin hadirat, para pemirsa, perindu-perindu ilmu, perindu-perindu baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, terkhusus wabil khusus yang selalu kita muliakan guru kita semuanya, Buya Yahya. Mudah-mudahan Allah senantiasa mencintai beliau, memuliakan beliau, dan juga tidak lupa DKM Masjid Al-Amin yang Allah curahkan kenikmatan kepada kami hingga bisa bertatap muka kesekian kalinya. Mudah-mudahan perkumpulan ini menjadi saksi kebaikan
bahwasannya kita semuanya ahlul khair, orang-orang yang dikehendaki baik oleh Allah, dan mudah-mudahan nanti kita berkumpul di tempat-tempat yang penuh kebaikan, surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pertemuan yang kesekian kalinya di dalam majlis Masjid Al-Amin ini, coba ke depan kita akan berbicara tentang manusia dan kecanggihan teknologi. Banyak orang jika tidak diajak berbicara ini khawatir mereka tertipu, mereka produktivitasnya terkurangi, banyak waktu terbuang-buang percuma gara-gara terkagum-kagum dengan kecanggihan teknologi manusia dan kecanggihan teknologi. Kita harus memahami dasar atau asas Allah menciptakan manusia di jagat raya ini tidak ada tujuan maksud apapun kecuali wa ma khalaqtul jins wal ins illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah, menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siapapun yang dikasih oleh Allah hembusan nafas, siapapun yang dikasih oleh Allah kesehatan, siapapun dikasih oleh Allah segala kemudahan-kemudahan, maka ingat tujuanmu diciptakan di jagat raya ini untuk menyembah Allah, untuk ibadah kepada Allah. Artinya apa? Kalau ada orang berupaya mencapaikan dirinya tidak niat ibadah, maka itu akan sia-sia. Siapapun dirimu, apapun profesimu, apakah engkau menjadi security, apakah engkau menjadi pak polisi, apakah engkau menjadi TNI, atau engkau menjadi pembisnis, atau engkau menjadi pelaut, tolong profesimu yang kamu gelutin, tolong itu jadikan niatnya semuanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Kalau ada orang mencari nafkah, sibuk dari pagi sampai sore, bahkan ngelembur, waktunya orang tidur dia masih kerja, tak taunya niatnya salah, bukan mencari ridho Allah, tidak diniatkan ibadah, maka orang yang kayak gitu sudah rugi capek, tak taunya nanti akan diancam oleh Allah dengan hukumannya. Kok bisa mereka diancam oleh Allah dengan hukuman Allah? Iya, salah niat, sibuk urusan dunia, niatnya bukan karena Allah. Makanya jenengan kerja apapun wahai para manusia, tolong jadikan pekerjaanmu mengenalkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dikatakan di dalam Al-Quran, man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid thumma ja'alna lahu jahannama kama qala fi ayatil Quran. Sesungguhnya siapa orang yang hidup di dunia menghendaki dunia, maka dia akan diberi oleh Allah dunia, akan dikasih oleh Allah dunia, akan disegerakan untuk mendapatkan dunia. Tetapi setelah ia dikasih dunia, aku akan menjadikan jahanam, neraka bagi dia, dan dia akan masuk ke neraka jahanam tersebut madhmumam madhura, dalam keadaan tercela dan dalam keadaan terusir. Hei, kamu yang punya profesi apapun, jangan lupa jadikan profesimu untuk mengenal Allah. Jadikan pekerjaanmu untuk mengenal Allah. Sesibuk apapun, tolong harus ada Allahnya. Sepahit kayak apapun di dalam pekerjaanmu, tolong harus ada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Unik bin ajaib, Allah menciptakan manusia tujuannya untuk ibadah. Lah kok ada orang capek berangkat pagi pulang sore, tak taunya yang dicari duit,
tapi bukan untuk mengenal Allah. Rugi, rugi, rugi. Maka ibu yang punya toko satu, tambahin tokonya jadi 2, tambahin tokonya jadi 3. Tapi ingat, untuk apa aku nambah toko? Untuk semakin dekat kepada Allah, bukan untuk foya-foya. Yang baru punya mobil satu, tambahin mobilnya 2. Kalau perlu punya rental mobil. Tapi ingat, niatnya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kamu punya mobil 10? Saya pengen kalau ada ulama dari luar kota, kalau ke Lombok nggak usah bingung nyari mobil, nih pakai 10 karena Allah. Nah gitu. Kalau dipakai jenengan sendiri kan cuma 1. Tapi kenapa punya 10? Pengen ngormat tamu-tamunya Allah, pengen ngormat para wali, pengen menghormat para habaib. Artinya apa? Kendaraannya 10 menghantarkan dia dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ingat, di saat jenengan berangkat dari rumah menuju kantor, jangan lupa, mau kemana engkau? Aku nyari duit untuk ibadah kepada Allah. Ya, nyari pangkat untuk ibadah kepada Allah. Orang yang berangkat dari rumah mencari duit untuk ibadah kepada Allah, di saat ditawarin cek-cek yang sifatnya panas alias haram, disogok, nggak mau dia. Kenapa? Karena dia nyari duit untuk kenal Allah. Mungkin dia ke sawah, bapak ibu, nyangkul ada di sawah, karena dia berangkat ke sawah niatnya karena Allah. Ngelihat ada mangga sudah mateng, nggak mau dia nyangkul mangganya orang. Kenapa? Karena sudah niatnya karena Allah. Tapi kalau niatnya, pokoknya saya berangkat dari rumah harus dapat duit, ditawarin duit apapun dia ambil, karena yang dicari adalah duit. Anda memang boleh nyari duit, Pak, tapi untuk apa? Untuk kenal Allah. Untuk kenal Allah. Loh Pak, hidup di dunia kok nggak boleh nyari duit? Itu ajaran siapa itu? Ajaran siapa? Nah, lo hidup di dunia aja, masa nggak boleh mencicipin dunia? Boleh. Bahkan Al-Quran banyak berbicara urusan dunia, tetapi dunia untuk akhirat. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini tempat cocok tanam untuk kepentingan akhirat. Makanya yang punya anak, sok anakmu jadikan dokter, anakmu jadi ini jadi itu, boleh. Tapi ingat nak, untuk ibadah kepada Allah. Nah, untuk dekat kepada Allah. Kenapa sih kamu pengen jadi orang kaya raya? Saya pengen nyantunin anak-anak yatim piatu. Bagus. Kenapa kamu pengen kaya raya? Saya pengen memperhatikan umat baginda Nabi Muhammad SAW. Orang itu bapak ibu kalau soleh dikasih duit, duitnya jadi pahala. Kurang ajar dikasih duit jadi mabuk, jadi judi, Pak. Makanya jangan sampai ustadz-ustadz pada melarat. Ustadz-ustadz harus kaya raya. Kenapa? Duit itu kalau dipegang ustadz, karena ustadz itu baik, jadinya perjuangan. Nah, makanya kata Abuya Maliki Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, beliau sudah wafat, beliau pernah ngomong, harta itu kalau dipegang oleh orang soleh, orang yang takut kepada Allah, jadi perjuangan, jadi kebaikan. Tapi sebaliknya, kalau dipegang oleh orang yang jelek, jadinya maksiat, jadinya foya-foya. Jelas nggih? Manusia diciptakan untuk ibadah dengan segala profesimu. Ya, dengan segala profesimu. Ingat, apapun sekarang profesi kita, tolong jadikan itu untuk kenal Allah. Tiba-tiba ada yang ngomong, Pak Ustadz, profesiku di perbankan, perbankannya perbankan konvensional, gimana ini? Masa urusan riba niat dekat kepada Allah? Nah ini gimana? Akhirnya dia bertentangan. Waduh, ini nggak bener, Allah mengharamkan riba, masa saya kerja ada di pekerjaan riba? Akhirnya hatinya bergejolak,
Di saat bergejolak seperti ini, maka dia akan melirik ke sana kemari untuk nyari pekerjaan yang menghantarkan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini manusia. Jelas nggih? Pokoknya Bapak Ibu, manusia di dunia ini suruh banyak ibadah dengan segala macam apapun yang ada di dunia. Ya, itu. Karena ibadah Bapak Ibu bukan hanya sholat saja. Kalau ibadah, memang ibadah puncaknya sholat, tetapi Bapak Ibu, ibadah itu di mana-mana, di kantor, di pasar, ya. Jenengan yang jualan ada di pasar, kalau jenengan berangkat ke pasar jualannya karena untuk dekat kepada Allah, maka di saat Anda jualan tidak mungkin berbohong, tidak mungkin khianat, tidak mungkin nyuri timbangan. Ada orang Bapak Ibu jualan rambutan, tahu jualan rambutan, buah rambutan, 1 kilo Pak, masih dicuri setengah on. Tak taunya timbangannya Pak, sudah dikasih beban berat setengah on, sehingga apa, baru dikasih rambutan nggak sampai 1 kilo sudah berat 1 kilo. Untungnya rambutan berapa Pak? Emang ada untung rambutan 1 miliar? Nggak ada. Paling besar untung rambutan paling 5.000 atau 10.000, tapi nyuri setengah on, neraka itu Pak. Kenapa kok ada orang jual beli nyuri kayak gitu? Karena dia nggak pernah berpikir bahwasanya transaksi jual belinya itu harusnya menjadikan dia dekat kepada Allah. Iya kan? Yang dicek tengok duit. Fulus. Tak ada fulus, mampus. Ya, nah ini kacau ini. Tak ada duit, kita punya Allah. Tak ada fulus, kita punya Allah. Dulu aja waktu kita lahir Bapak Ibu, emang punya duit tak kita? Nggak ada. Kita lahir dari rahim ibunda kita Bapak Ibu, kita nggak kenal siapa-siapa, nggak punya duit, nggak punya apa-apa, hanya modal nangis sama senyum gede sampai sekarang Pak. Kan? Kenapa? Karena anak bayi yang diandalkan siapa? Tuhannya, Allah. Jelas nggih? Baik ini. Oh, jadi aku ini hidup di dunia untuk ibadah ya? Ya, disepakati oleh para ulama. Apapun profesimu dipakai untuk ibadah. Baik. Nah, sekarang teknologi. Kita manusia nggak boleh buta teknologi. Kita harus tahu teknologi itu apa. Suatu alat yang menjadi tujuan hidup atau suatu alat yang menjadi sarana kehidupan kita. Maka bedakan sarana prasarana sama tujuan hidup. Kalau tujuan hidup itu apa Bapak Ibu? Ibadah kepada Allah. Kalau sarana prasarana ini adalah alat untuk bagaimana kita semakin rajin ibadah, semakin dekat kepada Allah. Kecanggihan teknologi para orang tua kami, mau nggak mau kita sekarang harus melek. Dan jangan larang-larang anak kita untuk menikmati teknologi canggih atau kecanggihan teknologi. Kenapa? Kalau jenengan melarang anak jenengan untuk menikmati kecanggihan teknologi, Anda akan musuhan. Kenapa? Karena zaman anak jenengan bukan kayak zamannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak ada teknologi saat itu. Iya kan? Zaman anak jenengan bukan zamannya Wali Songo. Kalau ngirim surat Bapak Ibu pakai merpati, sekarang ngirim surat pakai WA. Ngirim nasihat sekarang pakai voice note. Iya kan Bapak Ibu? Bahkan sekarang Bapak Ibu kalau kita nggak tahu apa-apa bisa nanya di AI atau ChatGPT, dia jelentrek gitu. Sekarang lagi boomingnya seperti itu. Anda pengen nyetop, nak jangan pakai HP, nak jangan pakai WA, nak jangan pakai ini. Oh, dijamin Bu, 1 minggu kabur anak kita. Keliru orang tua kayak gini. Jangan kau larang anakmu memakai itu, tetapi bangun komunikasi yang baik kepada anak. Fahamkan mana manfaatnya dan mana mudorotnya. Kita ajarin anak kita, nak, ambil saja HP sudah, biar nggak terlalu umum, karena teknologi canggih kan banyak Bapak Ibu. Sudah sekarang HP saja, HP. Ayo sekarang Bapak Ibu, adakah anak yang tidak hidup dengan HP di Lombok? Ayo,
Nggak ada Bapak Ibu, betul? Loh kok jenengan mau maksa-maksa anakmu nggak boleh pakai HP? Ayo, berantem terus Pak setiap hari kita Pak. Betul nggak? Makanya boleh anak kita main HP, tetapi dibikin aturan mainnya, difahamkan kepada anak kita mana manfaatnya, mana mudorotnya. Lah sekarang kalau kita memang sekarang sudah ngerti, oh kita nggak mungkin lari dari teknologi canggih khususnya yang bernama HP, kecuali Anda tinggal di tengah laut. Nah, ada pulau di sini tengah laut ya? Ada pulau apa? Terawangan, nggak tinggal di situ, udah nggak usah main HP, ya kan, fokus saja ibadah di situ, atau tinggal di tengah hutan. Loh kalau masih tinggal di pertengahan perumahan masjid apa ini Al-Amin, ya nggak bisa Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu Anda tengok di saat Anda naik motor pagi hari, mulai dari ujung sana ujung sini, ada kayak nggak pakai HP, semuanya HP-an orang tua kami. Lah makanya sekarang Bapak Ibu, HP ini sarana prasarana kebaikan atau sarana prasarana kejelekan. Nah sekarang harus kita cek Bapak Ibu. Yang pertama, teknologi canggih yang bernama HP ini manfaatnya apa, mudorotnya apa? Kalau manfaatnya nggak usah diomong, Anda sudah bisa mensarain sendiri, ya kan? Karena Anda pelaku, Anda pemain, ya kan? Jadi nggak perlu saya buang-buang waktu. Manfaatnya HP ini nih Anda udah paham. Anda sampai nggak tidur jam 1 jam 2 malam itu Anda udah paham apa manfaatnya HP. Sekarang akan kita paham mudorotnya HP itu apa. Satu, mudorotnya HP Bapak Ibu, satu, apa? Anda menjadi orang yang tidak setia gara-gara suka nonton HP. Nggak setia bagaimana Bapak Ibu? Dulu Anda punya komitmen, aku produk ini saya nggak mau karena ini nggak bagus, tapi kan setiap hari ngeliat HP Pak, terus aja promonya banyak ada di situ Pak, mulai itu goyang tuh. Dulu matanya nggak jelalatan Pak, setelah nonton HP jelalatan, ya jelalatan. Ini berarti bahaya ini Pak, iya kan? Dulu itu kalau ngelihat istri Pak, nggak mau ngelihat ke yang lainnya gara-gara TikTok Pak. Sekarang Masya Allah, ternyata apa? Ada wanita yang lebih hebat daripada istrinya gara-gara TikTok. Scroll terus Pak. Lah TikTok itu ajibnya apa Pak? TikTok itu kalau sudah Anda buka dangdutan sekali, muncul dangdutan terus. Ayo, apa nggak pusing itu Bapak Ibu? Iya kan gitu. Akhirnya tadi mata jenengan tuh setia dengan satu produk, istrinya yang soleha, gara-gara terus Bapak Ibu setiap malam. Sudah gitu Bapak Ibu disempurnakan dengan handset. Waduh, udah enak ini, nggak ada yang tahu ini Bapak Ibu, iya kan? Sehingga apa Bapak Ibu? Ternyata mudorotnya HP menimbulkan sikap seorang suami atau seorang anak, seorang ayah sudah tidak lagi setia kepada pasangannya gara-gara HP. Gimana tidak setia Bapak Ibu? Tidur seranjang, istrinya ngadep ke sana TikTokan, suaminya ngadep ke sini TikTokan. Padahal satu ranjang. Bahaya enggak itu Pak? Bahaya enggak? Ya bahaya. Harusnya Bapak Ibu datang itu Bapak Ibu satu ranjang, itu komunikasi masa depan anak. Ini sendiri-sendiri Bapak, iya kan? Alhamdulillah dikira bangkit Bapak Ibu mau naruh HP, bangkit nyari ces-cesan, bangkit nyari ces-cesan. Berarti HP ini bahaya, menjauhkan kita dari keluarga kita yang serumah Pak. Istrinya di Hong Kong, suaminya di Malaysia Pak, karena istrinya lagi nengok apa perhiasan-perhiasan yang di Hong Kong, ya kan, sama TikToknya. Suaminya lagi nengok bangunan ada di Malaysia. Jadi satu ranjang Pak, satunya di Hong Kong, satunya di Malaysia. Hebatnya ini HP Bapak Ibu. Maka kalau kayak gitu bagaimana Bapak Ibu? Kalau ternyata seperti itu, ini satu. Kemudian Bapak Ibu, HP menjadikan orang tidak setia. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, diam-diam kita kecanduan. Coba saya mau nanya,
Adakah orang kalau kerja ketinggalan HP tidak merasa bersalah? Ayo Pak, ayo lagi kerja, iya kan, HP-nya ketinggalan. Ataukah ketinggalan HP nggak minta diantar, udah biarin ada di rumah aja? Ayo, nggak ada Pak. Berarti kalau kayak gitu, kita ini yang punya HP atau kita dimiliki oleh HP? Hah? Harusnya kita yang memiliki HP, bukan kita dimiliki oleh HP. Makanya kata bahasanya Habib Abdullah, anta tamlikul jawal au jawal yamlikuk. Kamu itu memiliki HP atau kamu dimiliki oleh HP? Ternyata diam-diam kita dimiliki oleh HP, Pak. Sama istrinya Pak 1 minggu nggak ketemu, nyantai. Sama HP 5 menit nggak ketemu Pak, bingung, ngeblank otaknya, ngeblank Bapak Ibu. Makanya ada salah satu orang yang bodoh nikah sama HP. Nikah sama HP Bapak Ibu. Lah ini Bapak Ibu, ini kan mudorot ini malah bahaya. Diam-diam Bapak Ibu kita dijadikan tertarik sama dia. Akhirnya kalau sudah tertarik, apapun yang ditengok ada di HP itu langsung menjadi daya pikir dia untuk mengembangkan hidupnya. Sehingga Bapak Ibu, Allah menegaskan di dalam Al-Quran, apa itu, dalam surah At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh aku telah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya bentuk. Tapi sekarang banyak perempuan tidak lagi percaya bentuk sebaik-baiknya bentuk yang diciptakan oleh Allah gara-gara HP. Oh cantik itu kalau pakai bedak ini, oh cantik itu kalau pakai baju ini, oh cantik itu kalau pakai tas ini, oh ganteng itu kalau pakai celana ini. Padahal Allah sudah menyebutkan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi diam-diam ini Pak, HP ini Pak menjadikan kita ini hambanya. HP ini Tuhan kita Pak. Kenapa? Akhirnya kita kurang ajar kepada Tuhan Allah. Loh, Allah sudah menyebutkan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kejadian manusia ini bentuk yang paling sempurna Pak, gara-gara terus ngelihat tas, akhirnya apa? Kecantikan bukan dari Allah yang sudah diciptakan ini, tapi kecantikan itu kalau sudah nenteng tas. Oh, tasnya warnanya pink, orangnya hitam, wah pas ini, ya kan gitu. Padahal Bapak Ibu diciptakan oleh Allah, Pak Bu. Allah kalau berfirman bohong dah. Ya enggak dong. Allah sudah mendekatkan, apalagi pakai kalimat qad lagi, laqad khalaq lu qad itu sudah taukid, sungguh aku ciptakan manusia itu dengan sebaik-baiknya bentuk. Coba Pak, gara-gara kena teknologi canggih ini Bapak Ibu nggak pede dia Bapak Ibu, nggak pede. Siapa yang diciptakan Allah dalam keadaan putih itu sudah sebaik-baiknya bentuk. Siapa diciptakan Allah dalam keadaan hitam itu sebaik-baiknya bentuk. Siapa diciptakan Allah dalam keadaan hidungnya mancung itu sebaik-baiknya bentuk. Siapa diciptakan oleh Allah dalam keadaan hidungnya pesek itu sebaik-baiknya bentuk. Kenapa? Beraneka ragam model warna manusia, itulah keindahan manusia. Tetapi kena teknologi canggih, lupa itu semuanya Pak. Lupa itu semuanya Bapak Ibu. Berarti bahaya enggak ini Bapak Ibu? Bahaya. Makanya jangan sampai kita menuhankan HP Bapak Ibu. Itu Bapak Ibu. Sehingga apa? Yang ia tengok Bapak Ibu kecantikan atau kegantengan itu fisik. Padahal syariat Nabi, Al-Quran, hadis Nabi, kegantengan, kecantikan fi qalbikum, di dalam hatimu. Nggak pernah ngurus hati mereka Pak. Pokoknya yang ditengok fisik. Nah gitu Bapak Ibu. Nah ini. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, orang kalau sudah kecanduan HP Bapak Ibu, akhirnya apa? Muncul sifat rakus. Rakus Bapak Ibu. Ibu, HP yang paling murah harga berapa? Paling murah 1.500.000. Kayaknya 700 ada lah. 700 ada lah. Ada enggak? Second. Ya second kan tetap HP Ibu. Ibu, saya mau nanya,
HP yang 750 ada kameranya enggak? Ada. Bisa ngirim WA, bisa main TikTok, bisa main Facebook. Lalu kenapa beli sampai 20 juta? Ayo Pak, nggak bodoh orang itu Pak. Ayo Pak, HP itu yang dicari apa sih? Kalau orang cerdas yang dicari kan manfaatnya. Tapi kenapa ada, khususnya anak-anak muda sekarang Bapak Ibu, kalau nggak merek ini nggak mau. Berapa harganya Pak? 20 juta. Ternyata Pak, begitu hebatnya ini membius merek ini Bapak, ada anak muda kerja bukan bantu orang tuanya, tapi dia nabung hanya pengen beli merek itu. Apa itu nggak diperbudak oleh HP? Gila ini Pak orang tua kami. Betul nggak? Ya kecuali kalau jenengan dikasih orang Pak. Ya kan, HP abang ngomong HP-nya lipet. Loh saya dikasih orang. Ya kalau dikasih orang beda lagi Pak. Ya kan, pengen dikasih orang. Ya jadi kayak saya keliling-keliling dulu. Nanti baru dikasih orang. Ya kan. Ini saya dikasih orang tua kami, ada sesepuh yang ada di Al-Baja Batam. Kami dikasih ada di situ. Ya kan. Lah ini Bapak Ibu lah, makanya dari situ Bapak Ibu ternyata kerja harusnya bantu orang tua, kerja harusnya nyumbang masjid, kerja harusnya nyumbang yatim piatu. Ternyata dia kerja hanya pingin beli merek HP yang murah masih ada, tapi dia ngambil 20 juta. Kenapa Bapak Ibu? Nggak keren, nggak hebat. Ayo Bapak Ibu, berarti ini bahaya. Lah sekarang solusinya gimana Pak? Kalau solusinya mau menghancurkan HP, nggak bisa Bapak Ibu, nggak bisa. Mung zamannya sudah zaman kayak gini, nggak bisa. Lalu solusinya bagaimana orang tua kami? Kenalin malah bahayanya, ya hindari dong, kan gitu kan? Hindari, ya. Bagaimana cara menghindari Bapak Ibu? Atur penggunaan HP. Ya, atur penggunaan HP. Anda 24 jam ini, kapan Anda pakai HP, kapan tidak. Tolong, kalau sudah waktunya sholat, nggak usah megang HP. Waktu sholat, minimal Anda bisa mengurangi 5 waktu. Anda sholat duhur, standby setengah 12 sampai setengah 1. Berarti setengah 12, setengah 1, HP ku diem. Nanti asar, mau sholat asar, setengah 3 sampai setengah 4 hilang lagi. Berarti Anda alhamdulillah dalam 24 jam sudah bisa merdeka dari HP 5 jam. 5 jam itu Pak. Loh kalau jenengan sudah bisa merdeka dari HP 5 jam, Anda ngelihat istri Anda fokus, gak jelalatan. Ya kan? Anda ngelihat barang apapun dipromokan oleh HP, nggak terpengaruh Pak. Kenapa? Dia sudah bisa ngontrol HP Bapak Ibu. Minimal waktu sholat aja dulu Bapak Ibu. Ya, waktu sholat itu sudah, pokoknya taruh sudah, nonaktifkan dulu. Ya. Kemudian Bapak Ibu kapan lagi dinonaktifkan? Kalau lagi sama keluarga. Ya tadi seharian di kantor udah mainan HP orang tua kami, pulang keluarga simpen dulu. Ya kan? Apa katanya? Me time. Apa me time family ya? Apa itu? Nggak tahu apa itu namanya. Jadi sekarang fokus untuk keluarga. Kan gitu orang tua kami. Jangan sampai ternyata keluarga kita Bapak Ibu dididik oleh HP, bukan dididik oleh imam suaminya, dididik oleh HP. Makanya kalau sudah pulang Bapak Ibu, pulang ada di keluarga, maka HP-nya dikurangi. Kenapa Bapak Ibu banyak anak nakal bandel, susah diatur? Jawabannya satu, kurang hadirnya kepala rumah tangga di dalam rumah tangganya. Hadir ya hadir, tapi mainan HP terus, ya mainan HP terus Bapak Ibu. Nah ini ya, jadi waktu lagi lagi ada di rumah, kurangin HP-nya. 2. Kemudian yang ketiga, lagi majelis kayak gini Bapak Ibu, kurangin HP-nya. Ya kan, lagi majelis kayak gini kurangin HP-nya Bapak Ibu. Kenapa? Kita lagi ngaji. Sebenarnya Bapak Ibu majelis kayak gini Bapak Ibu, kita ini meninggalkan semuanya, meninggalkan HP, meninggalkan nonton televisi. Ini bagus Pak, nggak terasa 2 jam Pak latihan. Tapi kalau istiqomah terus setiap hari 2 jam ninggalin HP,
lama-lama kita akan merdeka dalam urusan HP orang tua kami. Nah itu yang kedua. Jadi waktu ngaji seperti ini tolong jangan pakai HP. Terus apalagi Bapak Ibu, kapan lagi? Kalau lagi adzan belum, kalau lagi sama tamu jangan megang HP. Kenapa? Tamu datang membawa pengampunan, pulang ngasih rezeki, malah dicuekin Bapak Ibu, ngomong sama HP terus, mana apa nggak dengar ngomong lagi, apa nggak dengar, luah budek gini Bapak Ibu. Nah sekarang banyak orang budek Bapak Ibu, tapi budeknya bukan budek sesungguh. Setelah diperiksa Bapak Ibu telinganya normal, ternyata budeknya gara-gara kena bios HP Bapak Ibu. Betul nggak? Makanya Bapak Ibu kata Habib Salim Asyatiri, beliau pernah ngomong, hada baridu syaiton, ini tukang pak posnya syaiton. Adzan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Baik, kita lanjut sedikit orang tua kami. Jadi ayo kita sudah mulai bisa ngatur tata cara pemakaian HP, khususnya anak-anak kita juga Bapak Ibu, bikin aturan. Kalau langsung di stop langsung nggak mungkin, bikin aturan. Boleh main HP setelah sholat berjamaah, boleh main HP setelah belajar ngaji. Terus bikin aturan seperti itu orang tua kami. Nah kalau kita sudah bikin aturan kayak gitu Bapak Ibu, maka kita sudah bisa mengendalikan HP. Loh, kalau kita sudah bisa mengendalikan HP orang tua kami, dikasih HP model apapun, fitur yang ada dalam HP apapun nggak akan membahayakan kita. Kenapa? Karena kita sudah merdeka dalam urusan HP orang tua kami, ya. Makanya pastikan mulai sekarang Bapak Ibu pelan-pelan kita mengurangi urusan HP. Sebenarnya Bapak Ibu, apakah bisa anak yang kecanduan HP tiba-tiba langsung di stop main HP? Bisa Bapak Ibu, asal lingkungannya mendukung. Makanya Bapak Ibu, dunia pesantren itu sebenarnya solusi bagi anak-anak yang kecanduan main HP. Mula-mula memang berat, tetapi karena melihat kawan-kawannya nggak pernah main HP, akhirnya kebawa orang tua kami. Alhamdulillah anak-anak di pondok mereka 1 tahun bisa nggak main HP, tapi sayangnya kalau liburan dirusak lagi sama orang tuanya, dikasih HP lagi Pak, kumat lagi nanti Pak. Iya kan? Loh, mereka Bapak Ibu di pondok 1 tahun Bapak Ibu dia nggak megang HP, dia nggak pernah nonton televisi,
Bapak Ibu? Nggak ada. Itu bisa mereka, yo nggak mati Pak, gara-gara nggak megang HP, Bapak Ibu. Artinya apa? Bisa orang itu dikendalikan untuk ngontrol HP, itu sangat bisa. Hanya saja Bapak Ibu, setan itu Bapak Ibu selalu membujuk kita. Kamu sehari nggak megang HP ya, ketinggalan berita kamu. Iya kan? Kamu sekali nggak megang HP ya, wah ketinggalan iklan kamu. Kamu kan lagi nyari ini, terus dihantui seperti itu terus orang tua kami. Makanya Bapak Ibu, orang yang sudah diperbudak HP cenderung nggak fokus, nggak bisa fokus dia. Cara berpikirnya pendek orang tua kami, simple Bapak Ibu. Kenapa? Karena sudah sibuk dikasih bermacam-macam produk iklan apapun, nggak bisa dia Bapak Ibu. Padahal Bapak Ibu disepakati oleh para ulama, kalau kita sering menyendiri, ngurangin hiruk pikuk manusia dan hiruk pikuk HP, akal kita akan cerdas, karena dia langsung belajar koneksi dengan Allah. Itu orang tua kami. Makanya orang, tapi kalau ngeliat HP mau fokus gimana? Baru mikir gini, mana ya biar usahaku lancar gini. Nongol TikTok Pak, scroll satu Pak, lu kok ajib, terus 2 jam kelewat Pak. Harusnya sudah mikir tadi, mikir toko gimana hilang. Atau santri lagi hafal-hafalan Bapak Ibu sambil megang HP, mau 5 jam Pak nggak hafal Pak. Kenapa? Mau hafal Bismillahirrahmanirrahim, qolal mu'alif rahimahullah ta'ala, ada WA masuk. Iya kan? Lagi lanjut notifikasi muncul terus Bapak Ibu, enak solusinya, udah wis tutup, masukin koper, 45 menit sudah hafal. Makanya anak kalau dipegangi HP Bapak Ibu di masa-masa belajar, susah dia berkembang, susah fokus Bapak Ibu. Makanya solusi paling gampang memang dipondokin. Buka aja nanti pondok khusus 40 tahun, nah gitu, biar tobat dari HP, nah gitu. Pondok pesantren usia keemasan, usia mau mati, nah itu dibuka Pak, ya kan? Jangan sampai mainan HP terus Bapak Ibu, bahaya Bapak Ibu. Tetapi ingat, bukan berarti pakai HP nggak boleh, tapi untuk kepentingan tertentu Bapak Ibu. Belum nanti Bapak Ibu fitnah disebar melalui HP. Bapak Ibu, musyawarah, ada undangan musyawarah di Masjid Al Amin. Ini gimana ya kiranya banyak orang nggak datang kan gitu kan? Ngemas dia, balasan WA di grup. Gimana caranya? Alhamdulillah, akhirnya dia menjawab, saya sih males datang. Kenapa? Musyawarah tok nggak ada hasilnya, ya masjid tetap kayak gitu. Maksudnya apa? Diam-diam ngomongin, ngapain kamu datang, nggak usah lah, ngapain kamu datang, nggak usah, kan gitu orang tua kami. Cukup sekali kirim dibaca 100 orang. Ayo orang tua kami, jadikan status Bapak Ibu semuanya baca status kita. Itu ilmunya Putin itu ya. Putin kemana-mana kan bawa koper, tinggal enter, ngebom sana ngebom sini. Nah, ini kita juga cukup enter Pak, ngirim sama WA Pak, bisa ngeracunin orang Pak. Iya kan? Bisa ngeracunin orang. Belum nanti Bapak Ibu Fudul suka ngelihat status orang Bapak Ibu. Wow, terus Bapak status ini. Wow, terus Bapak Ibu status ini. Alhamdulillah Bapak Ibu, saya belajar nggak mau ngelihat status orang, kecuali santri-santri saya. Memang tak tengok, tak pantau yang bertemanan dengan apa itu, tak cek ini ngapain ini anak gitu. Alhamdulillah. Kalau yang lainnya enggak, saya enggak mau fudul, mau ngelihat statusnya orang. Loh, sekarang orang macam-macam Bapak Ibu. Di kamar mandi Bapak Ibu gayung di foto. Di kamar mandi gayung di foto, mau mandi. Loh, maksudnya apa coba Pak? Iya kan? Loh, ini orang itu kalau pikirannya macam-macam Bapak Ibu bisa ngeres itu Bapak Ibu. Ya kan gitu. Makanya sudahlah, HP ini Masya Allah orang tua kami, bari itu syaiton, tukang posnya setan. Tapi orang soleh menjadikan HP-nya manfaat. Iya kan? Menjadikan HP-nya sesuatu yang positif. Dengan HP dia bisa silaturahmi dengan ulama manapun, minta doa, bagus. Dengan HP kita bisa ngikut bertemanan dengan para kiai ini sehingga setiap hari dapat nasihat, ya bagus itu.
Makanya kata Habib Abdullah, uktub syai'an yungkidukallah, tulis sesuatu yang menjadikan kamu selamat di hadapan Allah. Tulis sesuatu yang menjadikan kamu selamat di hadapan Allah. Makanya kalau pasang status, Bapak Ibu, pasang status yang memotivasi, bukan curahan hati. Mau curhat sama siapa, Pak? Iya kan? Curhat sama siapa, Pak? Ke HP itu, Pak. Nah, ini makanya dari sini, inilah Bapak Ibu bahaya malapetakannya urusan HP. Kita tinggal 100% nggak bisa. Nggak bisa untuk kami. Yang bisa kita kontrol, kita pakai sesuai jam-jam yang sudah ditentukan. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, jangan pernah kau gunakan kecanggihan teknologi ini dalam urusan hukum, urusan agama. Ini hanya urusan dunia. Ini jawab AI, ChatGPT atau apa itu. Kamu jangan nanya hukumnya riba gimana. Lu ngapain nanya ke mereka? Iya kan? Mereka itu Pak robot yang telah diprogram, dikasih data dari tulisan para ulama, dirangkumkan, dimasukkan ke situ. Sehingga dia bikin sistem kalau ada orang nanya riba tinggal dikeluarkan gitu orang tua kami. Ya kan gitu. Tapi dia hakikatnya nggak tahu Bapak Ibu. Siapa dia? Makanya disebutkan dalam Al-Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tolong nanyanya sama ulama. Kalau kamu nggak tahu, bukan sama Google, bukan sama AI, iya kan? Bukan. Itu kalau nanya sama AI itu Bapak Ibu, gimana bikin donat boleh, gimana bikin soto boleh, iya kan Bapak Ibu. Tapi kalau hukumnya riba, hukumnya kepentingan ini, kepentingan itu, urusan syariat, ngapain nanya ke mereka? Dan ajibnya lagi Bapak Ibu, ada seorang santri kadang kurang ajar kepada gurunya, merasa bisa menjawab segala masalah gara-gara AI. Ya kan? Wah, mau ngomong apa sekarang? Tinggal nanya ke AI, coba tema masalah rakus, keluar tuh dalil-dalilnya apa semuanya itu. Akhirnya apa? Wah, gampang jadi ustadz ya. Berarti kita sama dengan guru kita, hilang keberkahan ilmu. Nggak ada. Makanya pakai kecanggihan teknologi tadi itu dalam urusan dunia. Ya, urusan agama enggak, harus talaki, harus duduk dengan para ulama, harus duduk seperti ini, ngaji seperti ini. Kenapa? Yang kita cari barokah, Pak, bukan pinter tok. Kalau yang kita cari pinter tapi enggak ada barokahnya, jadi iblis, jadi syaiton. Itu makhluk yang paling cerdas, makhluk yang paling pinter Bapak Ibu, tapi tetap dia sombong, nggak dapat keberkahan ilmu. Tapi kalau kumpul kayak gini Bapak Ibu, ada sambungnya hati, ada ta'alluq, ada mahabbah, ada cinta, ada tawaduk, ada kekaguman. Nah ini Bapak Ibu, dari sehingga muncullah perkumpulan ini, perkumpulan saling mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba sekarang tabligh akbar ada di Masjid Al-Amin, insya Allah akan diisi oleh Profesor Dr. AI. Orangnya nggak ada, tinggal muter aja Pak. Gimana coba orang tua kami? Mana ta'aluk sambungnya? Nggak ada Bapak Ibu. Tetap Anda boleh memakai itu, tapi tolong jangan sampai kamu meremehkan gurumu gara-gara kamu sudah ada alat canggih. Nanya ini, nanya itu, dijawab Bapak Ibu. Ya kan? Apakah nggak kapok-kapok Bapak Ibu? Berapa kali kita ini dibodoh-bodohin Google Map? Betul nggak? Iya kan? Pak, mau kepleset Pak, ke laut Pak, gara-gara ikut Google Map, masih aja nanya ke situ. Iya kan gitu orang tua kami. Dia nggak ngerti apa-apa Pak. Cuma dia itu dirangkum. Oh ini itu ada orang pernah melakukan perjalanan ke sini. Kalau ke sini berapa kilo itu hitungannya segini. Itu datanya diambil, ditaruh di Google. Kan gitu. Dan itu bisa sekali error. Pulsanya habis, error. Ya gimana orang tua kami? Fatwa pulsanya habis, error. Iya kan? Nah ini bahaya orang tua kami. Kembali sudah kepada ilmunya para ulama. Ngaji ilmu adanya di majelis seperti ini, bukan di teknologi canggih. Tapi kita nggak boleh buta teknologi canggih. Kenapa? Karena banyak hal-hal yang jadi tadinya ribet gara-gara kecanggihan teknologi jadi gampang. Contoh Bapak Ibu, punya karyawan 1000, kalau ngasih ubar uang barokah gaji
Kalau manual Pak, apa nggak capek kita ngamplopin terus? Betul nggak? Tapi ada teknologi canggih, sistem Bapak Ibu cukup enter, masuk semuanya ke rekening mereka. Lah ini nggak apa-apa Bapak Ibu. Iya kan? Mendata orang-orang yang infak sedekah, daripada kita nulis terus ini sedekah Masjid Al-Amin ini berapa ini. Udah aja langsung pakai apa itu? Pakai apa itu Pak? Pakai apa itu? Pakai barcode. Oh, itu sudah muncul Pak. Enak loh, itu nggak masalah Pak. Itu mempermudah untuk sempurnanya data, keadilan biar tetap tertegakkan, nggak ada yang kelewat. Itu nggak apa-apa Bapak Ibu. Ya. Hanya untuk membantu agar supaya yang ribet-ribet itu jadi gampang. Tapi kalau membantu urusan agama enggak. Kita harus datang sama kiai. Siapa kiai sepuh di sini yang ahli fatwa? Datang ke situ, Pak Kiai, assalamualaikum. Ini hukumnya gimana? Ya kan? Jangan sampai Bapak Ibu gara-gara ada IE yang biasanya rutin setiap tahun setelah Lebaran datang kunjung sambil nanya, sudah berubah, udah cukup, ini sudah ada IE, nanya aja terus. Wah, ini bahaya orang tua kami. Sedangkan disepakati oleh para ulama, kunjung kepada para ulama itu kayak kunjung kepada kanjeng Nabi, karena ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi. Kita kunjung Nabi Pak, Nabi sudah wafat. Siapa yang membawa misi beliau? Para ulama. Gara-gara IE nggak mau Pak, karena sudah punya ulama internasional. Ulama internasional, tapi nggak ada mukanya, nggak ada orangnya, juga nggak tahu gurunya siapa Pak. Tapi banyak yang mau ngambil Pak. Siapa yang mau ngambil? Ya mereka, budak-budaknya HP, budak-budaknya TikTok itu. Makanya kita harus merdeka dari itu. Merdeka Pak. Jenengan pernah ketemu waktu nggak main HP? Tahun berapa jenengan? Nggak main HP sama sekali kan? Ketemu kan? Aman kan waktu itu Pak? Aman Pak. Mata nggak bisa jelalatan, telinga juga nggak terkena berita-berita macam-macam Pak. Sekarang ini Bapak Ibu, waduh mudah viral ini itu Bapak Ibu. Nah yang lebih ajibnya lagi Bapak Ibu, kalau sudah dia menuhankan HP, akhirnya berita dari HP mengalahkan Al-Quran. Berita dari HP mengalahkan Nabi Muhammad. Makanya kata Habib Abdullah, sekarang itu kecanggihan teknologi itu bisa jadi itu dijadikan saingannya Allah. Berhala-berhala sekarang itu ya ini. Loh iya Bapak Ibu, omongan Al-Quran sudah nggak didengar. Tapi kalau sudah TikTok, ya kan, apalagi yang tantrum, yang apa, yang kecanduan itu Pak, waduh, kalau sudah muter lagu ini langsung kejang-kejang Pak. Wah itu kan nggak jadi budaknya HP itu orang tua kami. Iya kan? Makanya hati-hati. Ini sarana prasarana siapa yang nyetir. Kalau yang nyetir soleh, ya jadi kebaikan. Tapi kalau yang nyetir nggak soleh, drivernya ini asal-asalan, waduh, semuanya nampak kemaksiatannya Bapak Ibu. Dan ternyata Bapak Ibu coba tengok, kalau memang teknologi kecanggihan ini Bapak Ibu untuk membentuk kecerdasannya umat atau membentuk pribadi orang menjadi baik, kenapa yang nggak baik-baik kok tetap di-share? Betul nggak Pak? Mohon maaf orang tua kami, mohon maaf, kita kemarin dapat laporan Bapak Ibu, ada salah satu di YouTube itu streaming Bapak Ibu buka aurat. Loh kenapa nggak di-stop orang tua kami? Kalau memang ini teknologi ini Bapak Ibu, teknologi ini yang dituju kebaikan, kenapa yang kayak gitu tuh nggak ditutup, nggak di-stop? Ada perempuan, mohon maaf Bapak Ibu, streaming Bapak Ibu membuka bajunya, kelihatan aurat besarnya, nggak ditutup orang tua kami. Berarti memang yang bikin teknologi canggih ini Pak ada misi misi apa? Pengen bagaimana manusia ini terkontrol oleh dia, jadi dia pengen saingan dengan Allah. Tauhid dia itu Pak, berhalanya yang menyaingi Allah orang tua kami. Nah ini Bapak Ibu, ngeri kalau kayak gitu Bapak Ibu. Kalau memang kecanggihan teknologi ini memang tujuannya untuk kebaikan, kenapa yang jelek-jelek kok nggak di-stop gitu loh orang tua kami? Iya kan? Nggak di-stop Bapak Ibu, yang kejelek-jelek itu Bapak Ibu terus aja dibiarkan. Ternyata setelah dicek-cek yang bikin itu juga orang yang nggak beriman Pak. Iya kan? Pasarannya ini memang umat Islam Pak Bu, dari dulu umat Islam itu Pak dihancurkan dari sisi manapun susah Pak. Lu perang aja bambu, musuh tank menangan bambu aja Pak, kurang apa coba Pak? Makanya kata orang-orang Belanda ini
orang-orang Indonesia ini ilmunya pakai ilmu apa ini coba? Tank dilawan sama bambu. Sudah gitu Pak, tanknya itu digebuk sama bambu, nggak bisa jalan lagi Pak. Iya kan? Masya Allah ini Bapak Ibu. Lah ternyata Bapak Ibu, apa yang dilakukan pejuang-pejuang Indonesia yang senjatanya bambu itu dilakukan juga oleh pejuang-pejuang Palestina. Mereka orang tua kami, mereka melawan Israel dengan senjata ala kadarnya, sedapatnya dia. Tapi yang menjadikan mahal itu apa Pak? Ngebuk pakai bambu, tapi pakai kalimat Allah, itu yang menjadi besar itu. Allah, macet tank Pak. Makanya akhirnya mereka mikir, wah ini kalau pakai kekerasan, pakai bom-bom, ini orang Islam ini pada berani mati semuanya, nggak takut itu. Akhirnya Pak, sudah mulai pemahaman itunya dilunturkan dikit demi sedikit dengan coba kasih teknologi canggih di HP. Ya kan, sudah mulai Bapak Ibu kena HP udah merotoli dia Bapak Ibu, imannya kepada Allah mulai merotolin Bapak Ibu, ya kan. Makanya ada hantu Bapak Ibu baca ayat kursi, ya kan, tak taunya hantunya ngikut baca ayat kursi Pak. Kenapa? Ustadznya ahli tiktokan Pak, nggak ada mustajab-mustajabnya Bapak Ibu, ya kan. Kalau ada hantu katanya dibacain ayat suci kabur, ini enggak, hantunya ikut baca ayat suci, lebih fase lagi Pak, ya kan. Kenapa? Kata setannya, ini ustadz ini karomahnya, kredibilitasnya udah hilang karena suka nonton TikTok. Sudah gitu TikToknya yang ditonton organ tunggal Pak, ya hilang Pak. Lah ini Bapak Ibu, akhirnya Bapak Ibu nggak usah pakai bom-boman, sudah kirimin aja HP, kirimin program TikTok, kirimin IG, ini semuanya udah luntur semuanya Pak. Anda tengok ada satu negara yang katanya mayoritas Islam, tapi yang digedekan bukan orang Islam. Di tanah suci kita, coba mulai A sampai Z, mereka bangga dengan kebaratan, iya kan? Mereka menang, nggak usah pakai bom Pak, iya kan? Tapi pakai budaya. Nah sekarang pakai teknologi canggih. Orang tua kami, sekali lagi kita nggak buta dengan adanya teknologi canggih, tapi kita harus waspada di dalam pemakaiannya. Jangan sampai kita jadi budaknya mereka, akhirnya lupa kepada Allah, lupa kepada hukum syariat Islam, lupa kepada kiai, lupa kepada ustadz. Berarti bahaya ini Pak kalau kayak gitu. Tapi kalau jenengan make, tetap hati jenengan hati salaf, hati yang mengutamakan Al-Quran, hati yang mengutamakan para ulama, yo Anda make, ya ini hanya iseng-iseng saja Pak, maka itu adalah tidak apa-apa. Wallahu a'lam bishawab. Jika ada waktu monggo dilanjut dengan tanya jawab. Kami persilahkan kepada jamaah yang mungkin akan ada mengajukan pertanyaan, kami persilahkan. Pak Bas. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tanyain masalah kita akan melakukan sholat zikir, sholat duha maupun tahajud. Namun di dalam kita melakukan kebaikan itu, di dalam hati kita maupun kolbu kita masih menyimpang kepada Allah. Itu bagaimana masalah kebaikan kita, karena kita melakukan kebaikan tapi di dalam kolbu kita itu masih ada merasa menyimpang, atau kalau disebut di dalam tasawuf ada namanya syirik hobi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sholatlah kamu walaupun hatimu kemana-mana, daripada kamu kemana-mana nggak pernah sholat. Wis, itu dulu Pak ya. Jadi orang itu pangkatnya masing-masing dulu. Sholatlah dirimu, ibadahlah kamu kepada Allah walaupun hatimu kemana-mana.
dari mana kemana-mana keluyuran, nggak pernah ibadah, nggak pernah sholat, itu bebannya, dosanya lebih berat. Sekarang Pak Ustadz saya tahajud, qiyamul lail, sholat berjamaah, tapi kok susah ikhlas. Nggak apa-apa, terus laksanakan, kerjakan. Sampai kapan? Sampai Allah kasih ikhlas. Sampai Allah kasih ikhlas. Caranya gimana? Kurangi main HP. Nah, ikhlas insya Allah. Kurangi main HP, insya Allah ikhlas. Ya, jadi Bapak Ibu, kata Habib Abdullah, gimana kamu ibadah akan fokus? Wong kamu ngantongi sesuatu yang bikin nggak fokus. Iya kan, itu coba ditaruh dulu. Kita itu Bapak gagal fokus selama ini gara-gara suka nonton HP. Sibuk pemikiran kita dengan itu. Dipakai sholat Pak, Allahu Akbar, nggak ketemu Pak. Makanya sekarang kurangi dulu ini. Kurangi. Sehingga nanti kalau sudah dikurangi HP Pak, akhirnya mau ke masjid sadar dia mau ketemu Allah. Sadar dia mau menghadap Allah. Itu sudah khusyuk Pak. Kesadaran dia ke masjid, faham mau ketemu Allah, itu sudah muqaddimah khusyuk. Selama ini kan nggak apa Pak, naik motor udah nyampe, nggak sadar Pak, malah sibuk mau balas ini, mau balas itu, takbir pun dia belum sadar. Makanya kata Habib Abdullah, gimana kamu akan dikasih kekhusyuan kalau kamu itu sholat sambil gini, Allahu Akbar gini Pak, Allahu Akbar gini. Jadi ibarat HP-nya itu masih ada. Ya gimana akan bisa khusyuk? Loh, kalau sudah nggak bisa khusyuk nggak mungkin ikhlas Pak. Kalau sudah nggak bisa khusyuk nggak mungkin ikhlas. Memang Pak, ikhlas itu sangat berat, tapi harus tetap kita latih. Lebih baik mana? Ya lebih baik sholat nggak ikhlas daripada nggak sholat Pak. Iya kan? Lebih baik sholat gak ikhlas daripada tidak sholat sama sekali. Lah kedudukan kita Pak masih kedudukan itu. Sampai kapan? Berlatih terus. Minta kepada Allah, ya Allah kirimkan kepada kami khusyuk, ya Allah kirimkan kepada kami ikhlas. Minta sama Allah sampai pada waktunya Pak, antara sholat sendiri sama sholat banyak orang gak ada pengaruh. Kalau sholat sendiri kayak capung minum air, lep. Tapi kalau sholat banyak orang, wallah, sini apa itu orang kayak gitu. Makanya kata Imam Ghazali di dalam kitabnya Al-Ihya, ada orang latihan sholat biar dianggap khusyuk oleh yang nonton. Latihan Pak, dia sendiri Pak. Iya kan, gimana kalau sholat itu khusyuk? Takbirnya jangan males kan, biasa kalau sholat ini Allahu Akbar, untuk siapa coba itu? Tapi kalau ikhlas, mau ada orang nggak ada orang ya tetap Pak ya. Tapi itu memang berat. Biar nggak berat gimana? Dicecil sholat terus biar nggak berat. Lah yang nggak bener itu apa Pak? Karena ada itu tarkul amal li ajlin nasi fahuwa riyaun. Ya, tarkul amal li ajlin nasi fahuwa riyaun wal amalu li ajlin nasi fahuwa syirkun. Meninggalkan amal gara-gara takut sama manusia yaitu riya. Itu enggak ikhlas. Lah beramal karena manusia itu syirik. Ya kan? Kalau sekarang Bapak Ibu sudah ke masjid aja dulu, mau dibilang apa dulu, ke masjid aja dulu, sampai nanti Bapak Ibu Allah kasih petunjuk hidayah. Kapan Allah kasih itu? Kalau jenengan jujur semangat ibadahnya, Allah akan kirim ikhlas. Ya, yang ngasih ikhlas siapa Pak? Allah. Kata Habib Abdullah Al-Haddad, aku dikirim oleh Allah kekhusyuan, dikirim oleh Allah keikhlasan di dalam ibadah setelah aku latihan 40 tahun. 40 tahun latihan Pak, baru dikirim khusyuk, baru dikirim ikhlas. 40 tahun latihan. Ya kan? Latihan Bapak Ibu. Wah, kalau nggak khusyuk gimana Pak Ustadz? Kalau nggak ikhlas gimana? Nanti masuk surganya gimana? Gak usah ruwet-ruwet. Kunci masuk surga la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Siapa ngomong kunci masuk surga harus sholat ikhlas? Berat Pak, terlalu berat Pak. Orang awam gak masuk surga kabeh itu Pak. Iya kan? Masuk surga itu Bapak Ibu, kunci masuk surga apa?
la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Udah Pak, kita kelas awam aja Pak, yang penting masuk surga. Lah kok gini, yang masuk surga harus sholatnya khusyuk ikhlas, itu orang awam pada nggak masuk surga kabeh Pak. Kenapa? Nggak masuk standarnya. Untungnya miftahul jannah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kunci surga la ilaha illallah. Yang penting jenengan sudah syahadat tauhid, insya Allah Allah kasih surga. Asal jangan sombong. Ini jamaah Masjid Al-Amin udah megang kunci, ya, jangan ngomong kayak gitu, dicabut lagi nanti oleh Allah. Jadi Pak, nggak usah dibikin berat. Yassiru wala tunafiru, basyiru wala tunafiru. Jangan beri kabar gembira, jangan bikin orang lari. Iya kan? Kalau ilmu berat nanti berdua sama kami. Nah, gitu ya. Kalau ilmu kita sederhana saja orang tua kami. Jadi kunci surga la ilaha illallah. Ya kan? Bukan sholat khusyuk, sholat ikhlas. Kelas kita Pak, khusyuknya 1 menit. Ya kan? Sudah nggak apa-apa. Mudah-mudahan kita wafat nanti husnul khotimah, membawa iman. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup, ada lagi? Ibu mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya mau tanyakan, gimana hukumnya ini menyangkut masalah teknologi, hukumnya membaca Al-Quran lewat HP. Kita sering membaca, kadang kebanyakan anak-anak pakai HP membaca Al-Qurannya. Nah, Al-Qurannya kadang tidak dipakai. Nah, itu hukumnya seperti apakah diterima enggak, pahalanya ada enggak di situ? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Membaca Al-Quran pakai HP dapat pahala ataukah tidak? Dapat, tetapi tidak segede kalau kita megang mushaf. Karena kalau aplikasi Al-Quran yang ada di dalam HP, kita nggak punya wudhu nggak apa-apa. Kalau HP ini ada aplikasi Al-Qurannya, Anda bawa kemana-mana nggak punya wudhu nggak apa-apa. Kenapa? Karena komponen di dalam ini bukan hanya aplikasi Al-Quran, ya kan? Tapi kalau kita megang mushaf, la yamassuhu illal mutahharun, tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali yang bersesuci. Makanya dari sini Bapak Ibu, orang yang baca Al-Quran dengan HP dapat pahala, tapi pahalanya tidak sebesar membaca dengan membawa mushaf. Kenapa? Kalau membawa mushaf harus dalam keadaan suci, kalau membawa HP tidak harus dalam keadaan bersesuci. Nah, dari sini Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, kalau bawa HP, nah, apalagi kuotanya masih banyak, lagi baca Al-Quran, nongol tuh WA dari suaminya, putus lagi, ya kan gitu orang tua kami. Gangguannya banyak Bapak Ibu. Sebenarnya kalau di pondok salaf, di pondok kami tidak dianjurkan Bapak Ibu untuk ngaji pakai HP, itu nggak dianjurkan. Nanti malah khawatir Bapak Ibu kebanggaannya jadi kebanggaan HP. Mula-mula sih karena ada Al-Qurannya, tapi lama-lama Al-Qurannya hilang jadi bangganya dengan HP. Kita pengen Bapak Ibu gimana kemana-mana bawa Al-Quran. Kalau kemana-mana bawa Al-Quran Bapak Ibu selamat. Mau ngomong kasar bawa Al-Quran, mau ngomong jorok bawa Al-Quran, ya kan gitu Bapak Ibu. Akhirnya Al-Quran jadi perisai, Al-Quran akhirnya jadi tameng untuk seseorang tidak berbuat kejahatan dan kejelekan Bapak Ibu. Tetapi kalau bagi orang kantoran Bapak Ibu nggak bawa Al-Quran, ya boleh Bapak Ibu, tidak apa-apa ya. Namun pahalanya tetap lebih banyak yang langsung pakai mushaf, okay? Dan terus diutamakan mana? Baca bil web sama baca bin nadhor. Maka utamanya baca bin nadhor. Jadi walaupun jenengan sudah hafal kulhu, al-falak, an-nas,
Kalau Anda baca binadzar dengan melihat, pahalanya double. Ya, pahalanya double. Sudah gitu baca melihatnya di dalam sholat, double di atas double pahalanya. Ya, double di atas double pahalanya. Kapan paling bagusnya membaca Al-Quran? Di dalam sholat. Di dalam sholat. Ya, tinggal nanti gerak-gerakannya saja harus diatur, jangan sampai melakukan gerakan 3 kali gede berturut-turut nanti jadi batal. Paling enak sih Al-Qur'annya taruh di depan, Al-Qur'annya gede Bapak Ibu. Kalau mau ruku atau berdiri dari ruku, jika memang lembarannya baru harus kita balik, ya tinggal balik dalam keadaan kita naik dari sujud. Maka gerakan buka tadi ngikut gerakan sujud, nggak dianggap. Nah, sebab itu mau ruku sambil nutup Al-Quran, maka gerakan nutup Al-Quran sudah dianggap gerakan ruku sehingga tidak membatalkan sholat. Maka sebisa mungkin sholat taraweh pakai itu satu juz ya kan gitu. Benar kayak gitu? Belum. Ya insya Allah lah, mudah-mudahan karena pahalanya gede Bapak Ibu nggih. Syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, lindungilah kami ya Allah dari hal-hal yang menipu kami ya Allah. Lindungi kami ya Allah dari hal-hal yang menyesatkan kami ya Allah. Lindungi kami ya Allah dari hal-hal yang seakan-akan bagus tak taunya jelek ya Allah. Teknologi canggih, jadikan itu semuanya bukan tipu daya untuk kami ya Allah, tetapi sarana prasarana di dalam kami mendekatkan diri kepadamu ya Allah. Jangan sampai ya Allah kami menuhankan teknologi ya Allah sehingga lupa Tuhan yang sesungguhnya Engkau ya Allah. Maka di malam hari ini kami kembali kepadamu ya Allah, bertobat kepadamu ya Allah dari kelalaian-kelalaian disebabkan teknologi ya Allah. Kokohkan iman kami untuk tetap setia istiqomah iman kepadamu ya Allah. Kokohkan ke dalam hati kami ya Allah untuk patuh nurut kepada Engkau ya Allah. Adapun selain Engkau ya Allah, jika itu bukan kebaikan maka kami tidak ada perlunya mendengar, tidak ada perlunya kami ngupload, tidak ada perlunya kami browsing jika itu bukan kepentingan untukmu ya Allah. Ya Allah, anak-anak muda kami ya Allah, bantu mereka semuanya merdeka dari urusan HP ya Allah. Anak-anak kami ya Allah, jadikan mereka anak yang cerdas, bijak di saat menggunakan HP ya Allah, untuk kepentingan silaturahmi, untuk kepentingan maslahat, bukan untuk kepentingan mudarat ya Allah. Ya Allah, sudah banyak korbannya ya Allah. Urusan HP sudah banyak korbannya ya Allah. Ada orang nyuri karena pengen beli HP, ada orang ninggalkan sholat gara-gara HP, banyak orang melakukan kemaksiatan, tahu kemaksiatan ini itu dari HP ya Allah. Maka jauhkan tipu daya HP, tipu daya syaitan melalui HP dari kami ya Allah. Yang ada ya Allah, berikan kepada kami petunjuk-Mu ya Allah, berikan kepada kami ya Allah hidayah-Mu ya Allah, berikan kepada kami pertolongan-Mu ya Allah, sehingga kami bisa membedakan mana yang batil, mana yang hak ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Anak kami yang di luar sana ya Allah, yang sedang kuliah jauh ya Allah, yang kesibukannya banyak dengan urusan teknologi canggih ya Allah, kami mohon, kami titip kepadamu anak-anak kami ya Allah, biar mereka istiqomah ya Allah, tidak tersesat dengan kecanggihan teknologi tersebut ya Allah. Engkau yang menggenggam hatinya ya Allah, berikan kekuatan hatinya istiqomah dengan Al-Quran, berikan kekuatan di dalam hatinya istiqomah dengan membaca ratib, zikir, mendekatkan diri kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa yang pernah kami perbuat ya Allah. Pulang dari masjid ini ya Allah, ampuni kami. Pulang dari masjid ini ya Allah, lunturkan segala kesalahan kami. Pulang dari masjid ini ya Allah, jadikan kami semuanya ahli surgamu ya Allah. Ya Allah, ya Allah,
tentu ya Allah di dalam urusan ibadah kami banyak kekurangan ya Allah, kurang khusyuk, kurang ikhlas, maka kami mohon kepadamu ya Allah, berikan keikhlasan kepada kami di dalam ibadah kepadamu ya Allah, berikan kekhusyuan ibadah kepadamu ya Allah, jauhkan hal-hal yang menjadikan tidak ikhlas, jauhkan hal-hal yang menjadikan tidak khusyuk di dalam ibadah kepadamu ya Allah. Ya Allah, Dat yang maha pengasih, ya Allah, Dat yang maha penyayang, sayangilah kami semuanya ya Allah dengan kau beri pengampunanmu ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, anak-anak kami semuanya ya Allah, berikan kepada mereka kesuksesan akhlak, kesuksesan adab, kesuksesan ilmu, puncaknya anak-anak kami ya Allah sukses dunia hingga akhirat ya Allah. Ya Allah, ya Allah, berikan kepada kami ya Allah kelancaran rezeki, rezeki yang halal, yang barokah, berikan kepada kami ya Allah kelapangan rezeki, rezeki yang halal, yang barokah ya Allah. Yang punya hutang ya Allah, bantu mereka semuanya bisa melunasi hutangnya ya Allah dengan pertolonganmu, dengan anugerahmu ya Allah. Ya Allah, ya Allah, panggil kami ke tanah sucimu ya Allah, melalui haji ataukah melalui umroh ya Allah. Kami ingin tawaf di depan Ka'bah, kami ingin mengucapkan salam dari dekat kepada kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah, agar supaya keimanan kami semakin bertambah ya Allah. Ya Allah, sepanjang usia nyawa kami, pada waktunya kami akan wafat, pada waktunya kami akan meninggal, maka kami mohon jika nanti Engkau akan mewafatkan kami setelah panjang umur, setelah bekal kebaikan kami banyak, jika Engkau akan mewafatkan kami, kami mohon wafatkan kami semuanya dalam keadaan husnul khatimah. Wafatkan kami semuanya ya Allah dalam keadaan iman, hati dan lidah kami ya Allah mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiy ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah, syukran, terima kasih, mohon maaf, wabillahi taufiq wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi